Selamat pagi, Shalom. Selamat diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa, kita menyembah Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan, kami membutuhkan keberanian daripadamu Tuhan. Sebab kami tahu ada hari-hari yang jahat di tengah-tengah kehidupan kami. Namun bila Engkau beserta dengan kami, Roh Allah yang hidup, Engkau akan memenuhi kehidupan kami. Kami akan menjadi kuat dan lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus kami rindu untuk menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, Jesus. Amen. Haleluya, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menyembah Engkau, Yesus. Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuh diku. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Oh, Jesus, turunlah urapanmu. Terima kasih, Roh Allah yang hidup penuh diku. Oh, Allah yang hidup, berimu tanpa roh kami mati Tuhan. Di dalam rohmu kami dibangkitkan bersama, membebaskan hidup yang terbelenggu. Pulihkan hati mereka, pulihkan yang terluka. Engkau yang mencurikan mata yang buta, jadikan anakku Tuhan. Oh, dipenuhi syarakat para balawayan malam. Terima kasih Tuhan. Kami membutuhkan rohmu Bapa. Roh Allah yang hidup, pendukung hidup. Roh Allah yang hidup, Engkau pulihkan. Yes. Batakara malabaya rabalabala. Ya rabatakara malabaya rabalabala. Kuasa beriman, Yesus, Yesus membebaskan yang memulihkan. Kami pulihkan di dalam Engkau Tuhan. Pakai mata kami dijelikan Tuhan, agar kami dapat melihat kemenangan yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Oh, jadikan hidup kami alatmu. Rabasyanda maya rabalabaya rabalabaya rabal. Ya rabasyanda batakar balabaya rabalabaya. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Oh, memulihkan hati yang terluka. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kau jadikan kami alatmu Tuhan. Kami dipenuhi dengan urapan yang baru. Kami dikuatkan, kami disegarkan, kami diteguhkan, Jesus.
dari hidupku aku penuh surat baru menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru menyatakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Ku persembahkan hidupku. Yes, Lord. Berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Haleluya, ku persembahkan hidupku kepada Tuhan, ku kemuliaan, ku berikan hidup ini, oh sebagai persembahan padamu Tuhan, berkenan bagimu. Akan hati kita dihadapkan, ku persembahkan hidup kepadamu Tuhan, ku kemuliaan, ku berikan hidup ini sebagai persembahan berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Ini doa kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan dan kemenangan. Terpuji-pujilah namamu Yesus. Di dalam Engkau ada kekuatan, kebangkitan, keperkasaan. Sebab bukan karena kuat dan gagahku Tuhan, tapi oleh karena Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang perkasa, Roh-Mu yang dahsyat, kami menjadi lebih daripada orang-orang yang berkemenangan. Terpuji-pujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Sumber kekuatan di dalam hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom umat Tuhan yang diberkati, pagi hari ini kita mendapatkan kekuatan baru di hari yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita dengan sukacita, maka Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan serta keselamatan di dalam hidup kita. Saudara, kabar baik hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk jangan takut, jangan khawatir, jangan menjadi lemah, jangan menjadi letih dan lesu. Sebab bila Roh Allah ada di dalamku, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Oleh karena Tuhan yang menguatkan kita akan menari di atas segala persoalan, di atas segala pergumulan. Oleh karena Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Oleh karena Tuhan ada di bagian kita, ada di pihak kita, saudara. Hari-hari ini, saudara, jika engkau punya impian, engkau punya visi, engkau punya mimpi, Tuhan beserta dengan engkau. Pada saat engkau menjadikan Tuhan sebagai perisai di dalam kehidupanmu, Tuhan pasti akan bela. Amin, saudara. Jangan kecilkan mimpimu, jangan kecilkan kekuatanmu, oleh karena Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanmu, saudara. Visimu harus lebih besar daripada masalahmu. Mimpimu harus lebih besar daripada
keadaanmu. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Mimpi-mimpimu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Tapi satu hal, kita harus memiliki mimpi-mimpi yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Bukan mimpimu yang harus mengecil, tetapi kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Dan kita letakkan seluruh pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita hanya mau melihat masalah, kita hanya mau melihat persoalan, kita hanya mau bersandar pada kekhawatiran akan hari esok, kita hanya mau bersandar kepada eh, keraguan-raguan untuk melangkah, maka kita tidak akan pernah bisa melangkah. Saudara, kita mau belajar bahwa melangkah itu di dalam Tuhan itu tidak pernah akan mengecewakan. Sebab apa, saudara? Kalau kita mengerti firman Tuhan, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan pagi-pagi benar ketika kita melangkah itu kita harus mengawali dengan Tuhan. Kita menyembah dengan Tuhan. Orang yang takut, orang yang khawatir, karena dia memulai segala sesuatu di luar roh Tuhan. Dia memulai segala sesuatu di luar kehendak Tuhan. Itu sebabnya dia dihimpit oleh kekhawatiran, dia dihimpit oleh ketakutan. Dan dia memiliki visi, tapi hanya seperti sebuah mimpi. Mimpi yang tidak menjadi kenyataan. Mimpi hanya didasarkan oleh filosofi-filosofi hidup yang penuh dengan kekhawatiran. Saudara, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, hidupnya dipenuhi dengan ketakutan dan dia tidak pernah akan melihat mimpinya tergenapi di dalam Tuhan. Tapi orang yang mengenal Tuhan, dia kenal akan kekuatan daripada Tuhan. Pagi-pagi benar ketika dia mencari kehendak Tuhan, dia tidak akan salah dalam langkah. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini jangan melangkah dengan kekhawatiran, tetapi datang kepada Tuhan di dalam hadiratnya. Di situ ada kekuatan. Mari kita berkemenangan. Berkemenangan bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi berkemenangan dengan roh Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita katakan belajar dan saya memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkemenangan. Berkemenangan dengan roh Tuhan. Berkemenangan itu di luar Tuhan kita tidak berkemenangan. Tetapi orang bisa saja sukses. Orang bisa saja berhasil. Tetapi jikalau dia bukan mengandalkan Tuhan, segala sesuatu apa yang dia raih itu akan seperti angin yang tiup debu, hilang begitu saja. Tapi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan, yang dia kejar itu bukan urusan-urusan duniawi. Orang yang berkemenangan dengan Tuhan adalah dia memperjuangkan rencana Tuhan bagi kehidupan di dunia ini. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama belajar. Berkemenangan dengan roh Tuhan yang kita akan pelajari dari Zakaria 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Berkemenangan dengan roh Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan yang itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang-orang yang di luar Tuhan yang juga berhasil, saudara. Namun keberhasilan ini bukan tujuan yang utama ketika kita di luar Tuhan. Tapi keberhasilan yang di dalam Tuhan itu adalah tujuan utama di dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Jadi anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan itu berkemenangan bukan untuk mengejar pengejaran-pengejaran duniawi yang berakhir pada kebinasaan, tapi kita harus mengejar visi-visi rohani yang menuntun kita pada kehendak Tuhan. Menuntun kita seperti hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang ada. Itu Musa melakukan kehendak Tuhan, Daud melakukan kehendak Tuhan, Elia, Elisa, dan juga Rasul Paulus, ya, Petrus, Yohanes, tidak kekurangan tokoh-tokoh Alkitab yang kita boleh pelajari bahwa mereka berkemenangan oleh karena roh Tuhan dan ada tujuan ilahi di dalam kehidupannya. Jadi saudara, kita berkemenangan untuk mengejar visi yang Tuhan inginkan, saudara. Anak-anak kerajaan itu harus memiliki visi untuk berkemenangan, harus mempunyai mimpi. Dan mimpi bukan sekedar mimpi, visi bukan sekedar visi, tapi visi itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar, saudara. Eh, Orang-orang yang ada di dunia ini saja, saudara, kita akan belajar orang-orang hebat, tokoh-tokoh yang hebat di dunia ini. Mereka memiliki visi dengan visi yang sederhana, tapi mereka dapat melakukan sesuatu yang luar biasa. Ada seorang tokoh di dunia ini yang bernama
Bill Gates ya saudara. Visi dan misi Bill Gates itu sederhana. Visinya itu kelihatan sederhana, tetapi caranya luar biasa di dalam mengerjakan visi ini. Dan saat ini Bill Gates telah mempengaruhi seentara dunia dengan Microsoft yang of software yang dia kerjakan, saudara. Visinya sederhana. Bill Gates berkata seperti ini, I wish that a computer on every desk and in every home. Visinya sederhana, yaitu mengadakan sebuah PC di setiap meja dan rumah, merupakan visi Bill Gates ketika mendirikan Microsoft. Visi inilah yang menggerakkan roda pengembangan produk yang terus-menerus oleh Microsoft. Dan misinya adalah terus memajukan dan mengembangkan teknologi software, membuatnya lebih mudah dan menyenangkan untuk digunakan, lebih efektif sehingga lebih murah harganya, cost efektif. Amin. Dan hari ini Bill Gates telah mempengaruhi seantero dunia. Saya bisa katakan bahwa setiap rumah pasti memiliki yang namanya PC. Setiap rumah pasti memiliki yang namanya laptop. Ini berawal dari mimpi sederhana dari seorang yang bernama Bill Gates. Dia memulai dengan IBM. Hingga saat ini Microsoft itu telah menjadi usaha raksasa yang super power yang mengglobal. Dan hari ini saya mau katakan, komputer, PC, Microsoft itu diperlukan di seluruh dunia ini. Itu merupakan visi yang lahir dari seorang yang kalau mau dibilang tokoh dunia yang saya tidak tahu dia berjalan dengan Tuhan atau tidak, tapi hari ini engkau dan saya berdiri di depan sebuah perangkat elektronik yang bernama komputer, yang bernama laptop, yang berawal dari visi seorang manusia yang bernama Bill Gates. Saudara, ketika mereka mengerjakan pengejaran-pengejaran di dunia ini dan hari ini kita semua terimbas, kita semua terpengaruhi dengan teknologi yang dibuat oleh mereka oleh karena sebuah mimpi visi yang lahir, satu laptop, satu PC dalam satu rumah. Saya tidak tahu di negara-negara yang mungkin negara-negara yang eh, di bawah garis kemiskinan atau negara-negara yang sedang berkembang, mereka memiliki laptop juga di rumah mereka masing-masing. Tapi hampir seluruh seantero dunia itu sekarang memiliki laptop. Saya mau katakan, saudara, ketika visi itu dibarengi dengan kerja keras, dibarengi dengan sebuah tekad, visi yang sederhana dengan usaha yang luar biasa, itu pasti akan tergenapi. Ini visi secara duniawi loh saudara. Bagaimana visi seorang Bill Gates itu begitu mempengaruhi dunia hingga pada akhir hari ini. Bahwa komputer itu ada di dalam setiap rumah. Bukan cuma satu komputer. Bahkan untuk satu keluarga, hari ini semua orang memiliki komputer. Bahkan semua orang itu teknologi berkembang sampai kepada smartphone, teknologi itu berkembang sehingga setiap orang, saya bisa bisa bayangkan ya, dalam satu rumah paling tidak setiap orang memiliki satu smartphone. Ya, amin saudara. Ini berasal dari mimpi-mimpi orang yang memiliki visi jangka panjang bahwa ini akan terjadi satu saat nanti. Dan kita nggak tahu betapa mengglobal visi ini dan sudah mempengaruhi banyak orang. Nah, saudara, saya mau ingatkan seperti ini. Kalau untuk pengejaran-pengejaran di dunia ini, orang bisa bekerja begitu hebat untuk mempengaruhi dunia, untuk mengimpact dunia dengan visi dan misi mereka. Misinya sederhana, dengan visinya untuk mengharapkan bahwa setiap rumah itu ada komputer. Misinya sederhana, yaitu mengembangkan teknologi software, membuatnya lebih mudah dan menyenangkan untuk digunakan, lebih efektif sehingga lebih murah harganya. Hari ini saya mau katakan anak-anak kerajaan, anak-anak Tuhan. Apakah engkau hidup memiliki mimpi untuk berkemenangan di dalam Tuhan? Ada banyak loh orang-orang yang berhasil di dunia ini. Bahkan tanpa Tuhan di dalam kehidupan mereka, mereka bisa berhasil. Namun pengejarannya di dunia ini adalah pengejaran duniawi yang kita tidak tahu di akhir kekekalan mereka itu akan mengalami kemenangan di surga atau tidak. Nah, hari ini saya mau katakan, saudara bangkit. Saudara itu punya visi, punya mimpi yang berasal dari Tuhan. Kalau engkau tidak memiliki visi dan misi di dunia ini, engkau akan terimbas dengan orang-orang yang memiliki visi-visi dan misi yang mungkin bukan berasal daripada Tuhan. Mereka mampu menyelesaikan apa yang mereka inginkan. Tapi bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah engkau memiliki visi dan mimpi untuk berkemenangan di dalam Tuhan?
Hari ini saya mau bilang bahwa bukan mimpimu yang harus mengecil, tapi kemampuan dan keberanianmu yang harus besar. Seorang filsuf bernama Plato berkata, keberanian adalah mengetahui apa yang tidak perlu ditakuti. Saudara, apa yang tidak perlu engkau takuti di dunia ini? Yaitu engkau tidak perlu takut ditinggalkan oleh Tuhan. Engkau tidak perlu takut bahwa engkau akan berjalan sendiri. Dan satu hal, engkau tidak perlu takut bahwa ketika engkau memiliki visi tidak akan tergenapi. Engkau tidak perlu takut, saudara. Sebab Tuhan berjanji, aku yang akan memberikan kemenangan di dalam hidupmu. Tapi sekali lagi garis bawahi, orang dunia memiliki visi yang besar untuk mempengaruhi dunia. Tetapi apakah anak-anak Tuhan memiliki visi yang besar untuk mempengaruhi dunia? Satu visi kita di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergi, jadikan segala bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Namun apakah anak-anak kerajaan mampu bermimpi, mampu memiliki visi untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan dengan takut dan gentar, atau memuridkan, atau membawa dampak bagi negara ini? Saudara, ketika engkau tidak memiliki visi, engkau akan terimbas dengan orang-orang yang memiliki visi-visi dunia. Engkau harus memiliki visi yang berasal daripada Tuhan. Dan sekali lagi, bukan karena kuat dan gagahmu, melainkan oleh Rohku, firman Tuhan semesta alam. Hari ini saya mau mengingatkan, miliki visi yang besar, miliki mimpi yang besar, paling tidak engkau memuridkan satu orang di dalam hidupmu, minimal satu orang. Namun Tuhan katakan, jadikan segala bangsa muridku. Amin. Jadi ada satu message yang besar bagi anak-anak kerajaan. Jangan hidup untuk dirimu sendiri, tapi memiliki visi dan mimpi daripada Tuhan untuk membawa dampak, membawa impact. Orang-orang seperti Bill Gates memiliki visi yang kelihatan sederhana, tetapi dia memiliki misi untuk mengejar apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Saudara, miliki visi dan mimpi, dan satu hal, bukan karena kuat dan gagahmu, tapi oleh karena Roh Kudus, engkau mampu mengerjakan keselamatan dan takut dan gentar. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Sakaria 4 ayat 6 sampai 7. Maka berkatalah ia, berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang berkata, bagus, bagus sekali batu itu. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya sampaikan bahwa berkemenangan dengan Roh Tuhan. Saudara miliki visi yang besar daripada Tuhan. Kejarlah dengan melakukan misi yang konsisten setiap hari. Maka engkau akan membawa dampak, impact di dunia ini. Jangan menjadi seorang Kristen yang tertidur. Muridkan orang. Paling tidak satu orang minimal di dalam kehidupanmu. Dan paling besar, jadikan segala bangsa muridku. Kita akan belajar tentang kemenangan di dalam Roh Tuhan. Belajar dari seorang yang merasa dirinya kecil. Belajar dari seorang yang merasa dirinya tak berdaya. Belajar dari seorang yang merasa dirinya adalah kaum yang paling tidak berdaya. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Demikian Tuhan menguatkan hati hamba-hambamu. Hari ini saya mau katakan, saudara-saudara diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau engkau merasa lemah, engkau tidak berdaya, miliki kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga engkau dapat mengerjakan keselamatan Tuhan dengan takut dan gentar. Engkau dapat menjadikan segala bangsa muridku dan membawa mereka untuk mengenal Tuhan, menjadi murid-murid Kristus. Mari kita mau belajar dari seorang yang memiliki rasa tidak percaya diri yang begitu hebat, yaitu seorang hamba Tuhan yang bernama Gideon. Yang pertama, saudara, kita akan belajar dari Hakim 6 ayat 11 sampai 17. Kemudian datanglah malaikat. Saudara, ada malaikat yang datang di pohon tarbantin di Ofra. Lalu dia datang mendekati seorang Gideon. Ya, saya akan jelaskan secara cepat firman Tuhan ini. Saudara-saudara bisa baca di slide yang saya sudah bagikan. Ada seorang malaikat datang di pohon tarbantin di Ofra. Lalu dia mendekati seorang anak muda bernama Gideon, yaitu anak muda ini orang anak dari Yoas. Dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Lalu malaikat Tuhan yang menampakkan diri itu kepadanya berkata, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13, jawab Gideon, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatanmu yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami dalam cengkraman orang Midian. Ayat 14, lalu berparinglah Tuhan
melalui malaikat Tuhan dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawab Gideon kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, dia berkata, dia merasa minder, dia merasa kecil. Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Saudara, seorang bernama Gideon, seorang yang merasa dia adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan dia adalah seorang yang paling muda di antara kaum keluarganya, saudara. Berapa banyak orang yang binasa, berapa banyak orang yang mengalami kehancuran mimpi-mimpinya oleh karena dia merasa kecil, dia merasa dari kaum yang tidak terkenal, dia merasa dari kaum yang tidak berdaya. Tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan dengan keperkasaan dan kuat gagah roh Tuhan, dia akan bangkit dan menjadi pemenang. Lalu Tuhan berkata, akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Saudara, Tuhan kalau mempercayakan sesuatu, dia tidak pernah mempercayakan mimpi-mimpi atau visi-visi yang kecil. Dia mempercayakan visi yang besar. Bagaimana orang Israel dikalahkan Midian pada waktu itu. Dan Gideon hanya dengan sederhana saja berkata, masa Tuhan, bukankah perbuatanmu yang gagah ajaib diceritakan kepada nenek moyang kami? Masakan kami, engkau telah membuang kami dan menyerahkan kami dalam cengkeraman orang Midian. Dan begitu kagetnya Gideon ketika malaikat Tuhan itu berkata, engkaulah yang akan pergi, aku mengutus engkau, engkau mendapat kasih karunia. Maka engkaulah yang akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Ada peristiwa di mana ketika ada masalah terjadi dan kita menginginkan sebuah perubahan, ternyata yang ditunjuk Tuhan untuk mengadakan perubahan itu adalah kita, saudara. Lihat sekelilingmu, saudara, kekristenan sekarang di dunia ini mencapai 2,7 miliar, itu sekitar 30% dari penduduk dunia. Tapi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, itu yang setia dengan Tuhan, tidak sampai 30%, saudara. Bahkan di negara kami, hanya di bawah 10% di Indonesia. Saudara, satu hal yang saya mau katakan, engkau melihat ada banyak orang-orang begitu terjerumus dengan dosa. Bahkan di daerah kami di Sulawesi Utara, ada banyak terjadi penikaman-penikaman, perzinahan, kasus perceraian dengan tingkat yang tertinggi, hampir nomor 3 di seluruh Indonesia. Dan ada banyak anak-anak muda yang menggunakan panah wire, melakukan banyak hal, pembunuhan terjadi di mana-mana. Dan kalau engkau bertanya, Tuhan, masa akan kami mengalami hal-hal seperti ini? Engkau tahu bahwa yang diutus Tuhan di tengah-tengah keadaan-keadaan seperti itu adalah kamu, saudara. Gideon mempertanyakan keadaannya. Lalu Tuhan katakan, kaulah yang akan pergi, kaulah yang kuutus, kaulah yang akan berkemenangan, memukul kala orang Midian itu sampai habis. Lalu Tuhan berkata, engkau akan memukul kalau orang Midian itu sampai habis. Apakah engkau percaya, saudara? Ketika di sekeliling kita ada hal-hal yang luar biasa, ya keadaan-keadaan yang luar biasa yang terjadi, keadaan-keadaan yang di luar kasih karunia Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa yang diutus untuk mengadakan pembenahan-pembenahan itu adalah kamu, saudara. Angkat tanganmu, angkat hatimu, engkaulah yang akan diutus Tuhan. Lalu Gideon disertai oleh Tuhan, saudara. Karena penyertaan Tuhan, Tuhan katakan, bukankah aku mengutus engkau? Dan ayat 16, tetapi akulah yang akan menyertai engkau. Kabar baik yang pertama, saudara. Kalau engkau ingin berkemenangan di dalam Tuhan, yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti disertai oleh Tuhan. Amin. Pasti disertai oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Amin. Orang-orang dunia aja di dunia ini ya, seperti Bill Gates, dia mempengaruhi dunia ini dengan punya keyakinan bahwa saya pasti bisa. Bagaimana dengan orang-orang yang percaya? Tuhan sudah mengatakan, aku menyertai engkau. Jangan tidak percaya, saudara. Yang kedua, ada satu hal yang kita akan baca di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 17-39. Ayat 17 saya akan bacakan di slide yang pertama. Jika sekarang
Gideon bertanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Masih tidak percaya. Itu sebabnya dia menguji Tuhan, dia minta tanda, saudara. Ada berapa banyak orang yang sibuk meminta tanda tapi tidak pernah mau melangkah. Dan Gideon adalah salah satu orang yang sangat lemah, sangat tidak berdaya, dan sangat tidak percaya dengan penyertaan Tuhan. Itu sebabnya dia meminta tanda. Saudara, jangan menguji Tuhan. Sebab jikalau Tuhan memberikan tanda dan kau masih ragu, itu artinya kau tidak percaya dengan penyertaan Tuhan. Gideon meminta tanda dan Tuhan memberikan peneguhannya 3 kali. 3 kali yaitu di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 17 sampai 23, Hakim-Hakim 6 ayat 36 sampai 38, dan Hakim-Hakim 6 ayat 38 sampai 39. Tanda yang pertama, Gideon mempertanyakan penyertaan Tuhan. Tuhan, kalau engkau betul yang mengutus aku, orang yang kecil ini, berikan aku peneguhan. Aku akan bawa persembahanku di hadapanmu. Lalu dipersiapkan persembahannya, roti dan juga korban hewan dibakarnya di hadapan Tuhan. Persembahannya dibakar oleh Tuhan dan tiba-tiba api itu menyambar persembahan itu dan Tuhan menerima persembahan. Tanda yang pertama yang dia minta. Lalu dia masih tidak percaya. Diminta lagi tanda yang kedua. Tuhan, kalau memang engkau yang mengutus aku, buat ada embun di atas bulu-bulu ya hewan yang pada waktu itu dan tanahnya di sekitar kering. Jadi ada bulu-bulu itu, dia minta bulu-bulu yang ada itu di atasnya itu ada embun, lalu di sekelilingnya kering. Artinya ini kan merupakan satu mujizat. Kalau embun turun dari langit, tidak mungkin dia akan turun hanya di bulu-bulu saja. Dia pasti akan turun sampai di sekelilingnya. Kalau ini hanya embun yang ada di tengah di bulu-bulu itu, pasti ada sesuatu perbuatan yang spesial yang daripada alam oleh karena inisiatif dari Tuhan, dan itu pun terjadi ketika dia meminta tanda yang daripada Tuhan. Embun di atas bulu-bulu dan tanah di sekitar kering. Wow, tanda yang kedua digenapi. Dia belum cukup dari situ, saudara. Dia tanya lagi Tuhan, kenapa? Karena dia takut, dia khawatir, dia tidak percaya diri, dia tidak percaya Tuhan. Yang ketiga dia minta, oke, kalau begitu mungkin bisa saja gampang, gampang Tuhan. Engkau berikan tanda yang ketiga, bulu-bulu yang saya letakkan ini, bulu-bulu domba yang ada ini menjadi kering. Dan embun di atas tanah sekelilingnya itu akan menjadi membasahi tanah sekeliling. Itu pun diperbuat oleh Tuhan. Bulu-bulu yang kering dan embun yang di sekitar di tanah sekeliling itu pun diperbuat oleh Tuhan. Mengapa saudara? Karena Tuhan mau buktikan kalau saya berbicara, kalau aku berbicara, aku pasti akan menggenapi. Kalau aku berbicara, aku yang katakan aku mengutus engkau, maka engkau itu ada di dalam penyertaanku. Yang kedua, Gideon diteguhkan Tuhan. Hai orang-orang penakut, bangkitlah. Hai orang-orang yang tidak percaya diri, bangkitlah. Karena di luar sana ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tanpa firman Tuhan mereka dapat berjalan dengan penuh keyakinan diri. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan itu cemen, saudara. Orang-orang Kristen itu cemen. Di luar sana telah terjadi pergerakan yang luar biasa, mempengaruhi pola-pola pikir orang dunia, sehingga ada visi-visi yang tergenapi, saudara. Tapi orang Kristen minta tanda terus. Setiap hari minta tanda. Orang yang minta tanda tapi tidak pernah percaya, tidak pernah melakukan. Orang yang meminta tanda tapi tidak pernah mau melangkah. Engkau menyia-nyiakan hidupmu. Di akhir kehidupanmu Tuhan akan meminta pertanggungjawaban daripadamu. Ketika Gideon menguji Tuhan, dalam hal ini pun Tuhan meneguhkan dia. Saudara, jangan menguji Tuhan. Saya tidak bilang bahwa meminta tanda itu dosa. Tetapi kalau engkau meminta tanda dan Tuhan sudah memberikan peneguhan, Tuhan sudah memberikan tanda di dalam kehidupanmu, engkau tidak juga melangkah. Apakah itu bukan mencobai Tuhan? Gideon meminta tanda 3 kali. Dan saya mau katakan, harusnya kalau engkau percaya dengan Tuhan, apapun yang sudah Tuhan teguhkan, tetaplah melangkah. Dan kasih karunia Tuhan atas Gideon ketika dia meminta tanda sampai 3 kali Tuhan memberikan. Dan dia akhirnya melangkah, saudara. Jangan menguji Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau sudah mendengarkan perintah Tuhan untuk bertindak, untuk melangkah, untuk diutus oleh Tuhan. Tapi tidak pernah mau keluar dari zona nyamanmu. Saudara, bertobat.
Hari ini kalau engkau diteguhkan Tuhan untuk melakukan sesuatu, berjalan. Saudara, sekali lagi saya diingatkan Tuhan untuk melayani melalui YouTube ini. Ya, bersyukur juga untuk Bill Gates sehingga ada Microsoft Office yang dapat menopang kita. Ketika orang dunia menggunakan sosial media untuk mempengaruhi dengan kecemaran-kecemaran, anak-anak kerajaan itu harus masuk di dunia multimedia, masuk untuk memberikan pengaruh menjadi garam. Ketika di YouTube ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube ini, di sisi lain orang memanfaatkan YouTube untuk memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk, untuk memberikan manifestasi-manifestasi kejahatan, kenajisan, memberikan pengaruh-pengaruh yang tidak benar, dan memberikan ragi-ragi orang Farisi yang menyesatkan. Tapi kalau engkau hari ini, engkau anak-anak kerajaan, engkau tidak membawa pengaruh yang baik, engkau binasa. Tapi pergunakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk sosial media, bawa pengaruh yang benar, bawa pengaruh yang luar biasa. Impact dari sosial media ini sangat besar. Ada jutaan orang mempergunakan sosial media, ada jutaan orang yang mempergunakan fasilitas-fasilitas seperti YouTube. Kita bersyukur, kita doakan YouTube ini jadi berkat ya saudara. Ada banyak orang yang memanfaatkan itu untuk jadi berkat, tapi ada banyak yang cuek, bahkan terpengaruh oleh pola-pola dunia ini. Saudara, jangan minta peneguhan Tuhan lalu engkau tidak bertindak, tapi minta peneguhan Tuhan dan engkau berjalan, bergerak, diutus oleh Tuhan. Yang ketiga, diperlengkapi oleh Tuhan, cepat saja di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 7. Ketika dia diteguhkan Tuhan, akhirnya dia mulai berani melangkah. Dia mulai berani melangkah, lalu Tuhan berkata di dalam ayat yang kedua dari Hakim-Hakim 7, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukendaki. Jangan menyerahkan orang Midian itu, untuk menyerahkan orang Midian itu ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Jadi pada waktu itu Tuhan menyuruh Gideon untuk memanggil orang Israel untuk uh, menyertai Gideon. Satu hal saudara, ketika engkau diutus Tuhan, dia pasti memperlengkapi. Tuhan memperlengkapi dengan apa kepada Gideon? Tuhan memperlengkapi dengan orang-orang yang menyertai dia, orang-orang yang mendampingi dia untuk berkebenangan di dalam Tuhan. Dan saudara, waktu itu ketika Gideon menyediakan 32.000, saudara, saking takutnya, karena orang Midian itu ada jutaan banyaknya, dia minta 32.000 dari jutaan orang Midian, itu merupakan nilai yang terlalu sedikit. Tapi itu pun saudara, Tuhan bilang 32.000 terlalu banyak. Kurangkan ya, saudara, suruh orang-orang yang penakut itu pulang. Jadi saudara, kalau engkau penakut, engkau tidak bisa menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang penakut, orang-orang yang gentar, pulang. Amin. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, kalau engkau takut dan gentar, Tuhan bilang lebih baik pulang. Karena bagaimana kau bisa berkemenangan? Maju saja tidak berani. Jadi yang penakut pulang, yang penakut itu tidak usah ikut dalam peperangan. 22.000 orang itu pulang. Jadi 2/3 lebih orang itu pulang. 2/3 orang itu pulang. Hampir 2/3 orang itu pulang ya saudara. 2/3 lebih. Dan saudara tersisa 10.000 orang. Itu pun Tuhan katakan itu masih terlalu banyak. Disaring lagi 10.000 orang ini. Disaring orang yang menghirup itu saudara. Menjadi 300 orang yang menghirup itu. Akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian itu ke dalam tanganmu. Tapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, orang yang difilter oleh Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan, saudara, orang yang dipilih oleh Tuhan, saudara, adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara. Yang lain lebih baik pulang. Yang penakut lebih baik pulang. Orang yang difilter oleh Tuhan, mereka yang diperlengkapi, yang memperlengkapi
Gideon pada waktu itu. Jadi saudara yang diberkati, ketika Gideon menyelesaikan visi daripada Tuhan, Tuhan akan mengutus orang-orang yang akan mendukung dia, mendampingi dia. Jadi hari ini saudara, ayo saudara bangkit dengan visi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan. Percaya engkau tidak berjalan sendiri, tapi Tuhan pasti akan memperlengkapi. Dengan cara bagaimana? Tuhan tahu yang terbaik. 32.000 itu terlalu banyak. Ya, 10.000 itu terlalu banyak. Kalau hanya untuk meredupkan imanmu, lebih baik Tuhan bilang 300 orang saja. Dan 300 orang yang terpilih ini adalah orang-orang yang Tuhan utus untuk memperlengkapi Gideon pada waktu itu. Jangan takut, jangan khawatir saudara. Ketika engkau melangkah, engkau tidak sendirian. Yang keempat, dikuatkan Tuhan dari Hakim-Hakim 7 ayat 9 sampai 15. Saudara, pada waktu itu ketika segala sesuatu Tuhan sudah meneguhkan, Tuhan sudah memperlengkapi dengan 300 orang, itu pun Gideon masih takut. Lalu Tuhan berkata, ayat 9, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu sebab telah kuserahkan itu ke dalam tangan. Ini sudah dijanjikan berkemenangan ya saudara. Sudah dijanjikan Tuhan bahwa Gideon itu pasti menang. Kamu hadapi dengan 300 orang itu pun kamu pasti menang. Tapi saudara, yang namanya ketakutan itu tidak bisa dihalau dari hatinya. Tetap aja Gideon takut. Tetap aja dia tidak berani melangkah. Tuhan tahu itu. Lalu ayat 10 Tuhan berkata, tapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Jadi saudara, Tuhan betul-betul mengerti keadaan si Gideon ini. Dan pada waktu dia ketakutan, dia bilang, kalau masih takut, ajak bujangmu. Ajak dia mendampingi engkau, lalu engkau turun ke perkemahan itu. Ayat 11, maka di sana ketika engkau turun ke perkemahan itu, engkau akan mendengar ada sesuatu yang mereka katakan. Orang-orang di perkemahan itu, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu saking takutnya, dia turun ke perkemahan itu bersama dengan pura bujangnya sampai pada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Di sana dia ketemu dengan dua orang yang bercakap-cakap. Artinya dia bertemu dengan orang yang tanpa sengaja dia bertemu. Dua orang ini berkata-kata, satu orang menceritakan mimpinya kepada sahabatnya. Dan Gideon di sana bukan bercakap-cakap dengan kedua orang ini, tapi Gideon tidak sengaja mendengar percakapan dua orang yang berkata bahwa dia memiliki mimpi tentang sesuatu yang terjadi pada bangsa Israel dan bangsa Midian pada waktu itu. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara tidak sengaja saja pada waktu itu eh, dia mendengarkan mimpi dari kedua orang tersebut, saudara. Mimpi itu berkata seperti ini. Seseorang berkata seperti ini kepada temannya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan setelah sampai ke kemah ini dilanggarnya kemah ini sehingga roboh dan dibongkar mangkirnya, demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu teman yang diajak bicaranya ini berkata, ini tidak lain dari pedang Gideon Bidioas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Bayangkan saudara, Tuhan pakai orang lain dan dia memberikan peneguhan yang keempat buat Gideon. Karena Gideon ini masih takut. Tuhan cuma bilang turun ke perkemahan. Dia bertemu dengan dua orang yang bercakap-cakap. Ternyata satu orang mimpi. Nah, dia mimpi itu dia melihat sekeping roti jelai terguling ke perkemahan orang Midian dan kemah orang Midian itu terbongkar. Lalu temannya yang tidak bermimpi, temannya yang mendengar mimpi itu memberikan pendapat. Dia memiliki keyakinan, itu pasti Gideon. Karena Allah telah menyerahkan orang Midian ini kepada Gideon. Dia diteguhkan oleh perkataan yang menafsirkan mimpi ini dan dia menjadi kuat imannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa kreatif dan betapa banyak cara Tuhan untuk meneguhkan hambanya. Jikalau dia berkenan, bahkan orang lain dia pakai untuk bermimpi dan orang yang lain pula dia pakai untuk meneguhkan dengan sebuah tafsiran yang akhirnya membangkitkan keberanian dalam kehidupan Gideon. Ayat 15 berkata, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakannya dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah,
sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Pada waktu yang keempat, peneguhan keempat ini, dia betul-betul bangkit, dia betul-betul dikuatkan, sebab cerita dari dua orang yang bersaksi tentang mimpinya itu begitu membangkitkan imannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang keempat, ketika kita berjalan di dalam keperkasaan dan kekuatan Tuhan, saudara kita betul-betul dikuatkan oleh Tuhan untuk melangkah. Hari ini kalau saya bisa melayani melalui YouTube ini, saudara, saya jujur tidak percaya diri, saudara. Siapa saya yang bisa berkata-kata firman Tuhan melalui YouTube ini? Mungkin orang tidak akan menonton khotbah yang akan saya sampaikan. Mungkin orang tidak akan mendengar apa yang akan saya sampaikan. Tapi Tuhan memberikan satu belas kasihan di dalam hati saya. Di dunia maya, di sosial media, ada banyak orang-orang terhilang. Mereka akan mencari firman Tuhan lewat tayangan-tayangan yang ada di YouTube ini. Jadilah berkat di sana. Saudara, ketika kita dikuatkan oleh Tuhan, kita akan melangkah keluar dari ketakutan kita. Kita akan melangkah keluar dari keterbatasan kita. Gideon melangkah keluar dari keterbatasan dia, bahwa sesungguhnya bangsa Midian itu ada ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang siap menghancurkan bangsa Israel. Dan dia hanya dengan diperlengkapi dengan 300 orang, saudara. Bagaimanakah mungkin itu terjadi? Tetapi bukan karena keperkasaan, bukan karena kekuatanmu, melainkan rohku firman Tuhan semesta alam. Di depan Serubabel engkau akan menjadikannya itu tanah yang rata. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apapun masalahmu, apapun kendalamu, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menguatkan engkau. Ada amin, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Tuhan menyuruhmu kemana? Tetaplah melangkah. Yang kelima, kita belajar dari seorang yang bernama Gideon. Dia dijadikan pemenang. Di dalam Hakim 7 ayat 16, ayat 16 berkata seperti ini sampai ayat yang 18. Sesudah itu dibagikanlah 300 orang di dalam 3 pasukan menjadi 100-100 orang. Dan di tangan mereka semuanya diberikan sangkakala untuk meniup dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Dan saudara, dengan ke-300 orang yang ada, dia meniup sangkakala, memberikan kejutan bagi bangsa Midian, sehingga bangsa Midian terkejut dan lari ketakutan, dan mereka melemparkan buyung yang saudara yang diberkati, buyung kosong dengan suluh di dalamnya, dan buyung itu meledakkan perkemahan orang-orang yang Midian pada waktu itu, sehingga mereka memporak-porandakan, mereka menawan Raja Midian, dan mereka menghancurkan dan mereka merebut semua yang ada di tengah-tengah bangsa Midian. Di ayat 28 dikatakan, demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Ketika Tuhan memberikan menyaring 32.000 orang menjadi 10.000 orang, disaring lagi menjadi 300 orang. Dan pada waktu itu segala apa yang Gideon lakukan, dia masih mengalami ketakutan. Tuhan mengutus 2 orang yang meneguhkannya dengan mimpi yang berasal daripada Tuhan. Dan hingga pada saat itu dia berhasil memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. 40 tahun mereka berkemenangan dan Midian tertunduk di hadapan mereka. Saudara ini berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah lagi engkau ragukan? Kalau Tuhan yang memanggil engkau, Tuhan yang mengutus engkau, dia pasti akan memperlengkapi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, engkau, Tuhan berjanji di dalam kehidupanmu, Tuhan akan memberikan engkau kemenangan. Satu hal, saudara, Tuhan memberikan engkau penguatan. Yang pertama, saya simpulkan, engkau disertai Tuhan. Yang kedua, engkau diteguhkan Tuhan. Yang ketiga, engkau diperlengkapi Tuhan. Yang keempat, engkau dikuatkan oleh Tuhan. Yang kelima, engkau dijadikannya pemenang. Itu merupakan sebuah janji yang berasal daripada Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti akan menggenapi. Kalau Tuhan memerintahkan, tidak mungkin engkau tidak diperlengkapi. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini, mari kita berdoa, saudara. Jadilah pemenang, jadilah orang-orang yang kuat, jadilah lebih daripada orang yang jadilah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab Tuhan sudah menjanjikan engkau untuk menikmati kemenangan itu. Saudara,
Yuk, Gideon menjadi pemenang atas bangsa Midian. Saya percaya engkau juga akan menjadi pemenang atas kehidupan. Miliki visi, saudara. Orang-orang dunia saja memiliki visi. Dan mereka hidup untuk mengerjakan visi tersebut. Bill Gates hidup untuk menciptakan Microsoft yang sampai hari ini engkau menggunakannya. Dengan pengembangan-pengembangan teknologi yang ada sampai hari ini. Engkau dapat menikmati teknologi itu dengan sukacita seperti misi yang dia punya. Bagaimana dengan engkau, saudara? Apakah engkau memiliki visi untuk memuridkan? Apakah engkau memiliki visi untuk mempengaruhi dunia, untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau? Mulailah langkah dari saat ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini saya menampilkan nomor telepon untuk pokok-pokok doa dan konseling. Kalau engkau rindu untuk berbagi pokok-pokok doa, kami akan membawa ke dalam ruang doa dan kami akan membawa pergumulan saudara-saudara. Dan jangan lupa engkau sendiri juga harus berdoa untuk pergumulanmu. Dan saya berdoa bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini bisa mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Saudara, jikalau engkau mendapatkan visi-visi dan mimpi yang berasal daripada Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Firman Tuhan berkata di dalam Sakaria 4 ayat 6 sampai 7. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Serubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Serubabel, engkau menjadi tanah rata, ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, engkau menerima roh Tuhan, dan bukan karena keperkasaan dan kuat gagahmu, melainkan dengan roh Tuhan. Engkau akan mengerjakan visi-visi yang berasal daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Mari satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang memberkati menyertai setiap kami, Engkau yang memberikan kami kasih setiamu, sehingga setiap orang yang mendapatkan visi dan mimpi daripada Tuhan, disertai Tuhan, diteguhkan Tuhan, dikuatkan Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, dan diberikan kemenangan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau melangkah pagi hari ini dengan kekuatan dan keperkasaan roh Tuhan. Semua yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur, sama-sama katakan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.